Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Saya Mawada Azahra akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475 di Bintaro, Demak. Raden Patah mendirikan kerajaan tanpa adanya ikatan dengan kerajaan Majapahit karena pada saat itu kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran. Para wali songo sangat mendukung berdirinya kerajaan Demak dan dalam waktu singkat Demak berhasil menjadi kerajaan yang sangat besar. Sistem pemerintahan kerajaan Demak yaitu sistem teokrasi. Maksudnya, pemerintahan yang dijalankan berlandaskan dengan dasar-dasar dan kaidah agama Islam. Beberapa raja yang pernah memimpin menerapkan sistem yang sama namun dengan hasil yang berbeda. Mereka juga menggunakan sistem monarki di mana hanya keturunannya lah yang bisa menjadi memimpin kerajaan tersebut. Agama yang dianut oleh kerajaan Demak yaitu agama Islam, dan salah satu peninggalan berharga kerajaan Demak adalah bangunan Masjid Agung Demak yang terletak di alun-alun Demak. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah di sebelah daerah bernama Bintaro, Demak. Sistem ekonomi kerajaan tersebut bercorak agraris maritim, sehingga masyarakat banyak yang menjadi petani dan nelayan. Demak memiliki daerah pertanian yang sangat luas, sehingga penghasil bahan makanan terutama beras. Selain itu, Demak juga menjadi kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Beberapa peninggalan kerajaan Demak antara lain: 1. Masjid Agung Demak. 2. Makam Sunan Kalijaga. 3. Pintu Bledek. 4. Sokoguru. 5. Dampar Kencana. 6. Surya Majapahit. Saya Nabil Khairam Bramudinata ingin menjelaskan tentang Kerajaan Mataram. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram yaitu pada tahun 1582. Terletak di daerah Kota Gede sebelah Kota Tenggara, Kota Yogyakarta. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan yang mengklaim masih keturunan penguasa Majapahit. Sistem pemerintahan yang dianut Kerajaan Mataram Islam adalah sistem Dewa Raja. Artinya, pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan. Agama yang dianut oleh Kerajaan Mataram adalah Hindu dan Buddha. Adapun budaya dari Kerajaan Mataram kuno yaitu banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Kerajaan Mataram berada di wilayah Kota Gede, Kota Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perekonomian Kerajaan Mataram yaitu dengan bertani. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram dapat menaklukkan beberapa kerajaan. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan masih banyak lainnya. Saya Muhammad Rizal Palen akan menjelaskan Kerajaan Banten. Berdirinya Banten sebagai kesultanan dimulai pada pengangkatan Sultan Banten pertama, yaitu Sultan Hasanuddin, kemudian mulai memerintah sejak 1552 sampai 1570. Sistem kesultanan, sehingga Kerajaan Banten juga bisa disebut dengan Kesultanan Banten. Islam, karena yang memimpin Sunan Gunung Jati di Provinsi Banten dari Cilegon sampai Tangerang, dari ujung Kulon sampai Pangandaran, intinya daerah Sunda. Perdagangan dan pelayaran. Masjid Agung Banten, Istana Keraton Karimun Banten, Istana Keraton Surosowan Banten, Benteng Spelwich, Danau Tesikardi, Vihara Alpaskitestara, Meriam Ki Amu. Saya Mawada Azahra akan menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Awal berdirinya Kesultanan Cirebon sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Dahulu, tempat ini sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Lokasi kerajaan Islam ini di sebelah utara Pulau Jawa, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Riwayat pemerintahan. Pada tahun 1937 sampai 1967, tahun 1942, kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar.
dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi kota praja yang dengan luas 3.300 hektar. Setelah ditetapkan menjadi kota Madia tahun 1965, luas wilayah menjadi 3.600 hektar. Ada 3 agama yang dianut oleh Kesultanan Cirebon, yaitu Hindu, Islam, dan Buddha. Serta ada 3 budaya yang dianut, yaitu Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Perpaduan ini menjadikan Keraton Kasepuhan lebih istimewa dari keraton lainnya. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan Sunda. Perekonomian. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagang. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebon, Masjid Agung Cirebon, dan Makam Sunan Gunung Jati. Itu saja penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.